Shalom semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 146b. Aku hendak berpegang kepada peringatan-peringatanmu. Bye-bye. Mazmur 119 ayat 146b. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Mazmur 119 ayat 146 B. Aku hendak berpegang pada peringatanmu. Semuanya, saya akan menyebutkan ayat hafalan rumah roti. Mazmur 119 ayat 146b. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Amin. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 146b. Bunyinya adalah aku hendak berpegang pada perintah-perintahmu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 146b. Aku hendak berpegang kepada peringatan-peringatanmu. Salam semua, saya akan menyebutkan ayat hafalan rumah roti. Mazmur 119 ayat 146b. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Salam, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali beribadah di Rumah Roti melalui video online ini. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali beribadah bersekutu dengan Tuhan bersama dengan teman-teman, anak-anak di rumah masing-masing di dalam komunitas di Rumah Roti ini. Kami mau beribadah Tuhan Yesus, mari Engkau kuduskan kami, sucikan kami, dan bila ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah saat ini, yang menonton video ini, sehingga mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan dan nama Yesus boleh dimuliakan. Kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Ya, jadi yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan melalui pujian berikut ini. Mari kita memuji Tuhan. Halo teman-teman Rumah Roti, apa kabar? Kali ini kita akan memuji Tuhan. Lagu pertama apa ya Cici Ariel? Lagu yang pertama adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, ayo yuk. Ayo kita memuji Tuhan.
adik-adik kita menghafal ayat di dalam Mazmur pasal 5 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 5 ayat 2. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Mari kita hafal ayat ini. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kali ini, Tuhan mendengar seruan umatnya. Tuhan mendengar seruan umatnya. Dari pembacaan firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita supaya kita memahami betul-betul bahwa Tuhan itu Maha mendengar. Tuhan Maha mengetahui, penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tuhan adalah yang kita lihat kemarin, Dia adalah Allah yang peduli kepada bangsa Israel. Terbukti saat mereka berjalan di padang gurun dengan panasnya terik matahari, Dia memberikan tiang awan untuk melindungi mereka. Saat mereka kedinginan pada malam hari, Tuhan juga memberikan tiang api sehingga binatang-binatang buas tidak akan mencelakai mereka. Itu bentuk kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan pada pagi hari ini Dia juga mendengar seruan mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan tadi, bangsa Israel memperlihatkan justru mereka tidak bisa bersyukur. Mereka mengingat di Mesir bahwa berkata kepada Musa, ya, seandainya kami di Mesir, tentu kami akan menikmati daging, ya, semangka, mentimunnya, bawang merah, bawang putih, dan keperluan lainnya ada. Sehingga mengeranlah mereka di pintu kemah mereka di mana mereka tinggal. Mereka menangis panjang hari karena Tuhan tidak memberikan mereka daging menurut mereka. Padahal adik-adik, pada malam hari, ya, pada waktu itu, ya, Tuhan menyediakan keperluan mereka. Tuhan menyediakan mana yang turun dari surga, adik-adik, sehingga mereka bisa mengelolanya, ya, memanggangnya. Dan akhirnya mereka berkata, bagaimana mungkin kita makan mana terus? Kalau ibaratnya, bagaimana mungkin kita makan kue terus? Padahal Tuhan sedang menguji mereka. Tuhan sedang
membawa mereka bahwa Tuhan itu adalah peduli, Tuhan itu adalah berkuasa. Sehingga adik-adik, berkatalah Musa kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Bangsa ini menangis, mereka meminta daging, mereka mengingat kebutuhan yang ada di Mesir. Sehingga adik-adik, Musa berkata, dari mana saya harus memberikan daging kepada orang yang banyak ini? Jumlah bangsa Israel berjalan kaki pada waktu itu ada sekitar 6.000 berjalan kaki. 6.000 berjalan kaki, waduh banyak sekali. Daging dari mana diambil di padang gurun yang seperti itu? Sehingga adik-adik, Tuhan berkata kepada Musa, kumpulkanlah tua-tua bangsa ini, kumpulkanlah orang-orang yang tua-tua, atau gambarannya seperti imam-imam bangsa ini. Katakan kepada bangsa Israel bahwa aku akan memberkati mereka, aku akan menolong mereka. Sehingga adik-adik, bangsa Israel ini didengar doanya oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu Tuhan memberikan angin, ya, dekat kemah itu. Sehingga melalui angin itu maka datanglah burung puyuh untuk diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Masing-masing harusnya mereka mengumpulkan sesuai dengan kebutuhan yang cukup untuk dimakan. Tetapi bangsa Israel ini sangat rakus, padahal mereka memakannya dengan sangat rakus. Sehingga adik-adik, Tuhan sangat marah. Padahal Ia sudah menyediakan kebutuhan mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah firman Tuhan ini mengajarkan kakak tema, mengajarkan adik-adik untuk belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kita bersyukur. Mungkin diizinkan harus sakit, kalau kita boleh sehat kembali, harus bersyukur. Kalau adik-adik, apa yang diperlukan saat ini? Contohnya, saat kita sekolah, kebutuhan kita adalah buku, pulpen, uang sekolah, bayar kebutuhan sekolah. Kalau Tuhan sudah sediakan, bersyukur. Kalau masih belum, kita berdoa supaya Tuhan memberkati papa mama kita, supaya kebutuhan adik-adik disediakan. Jadi adik-adik, bagaimana cara kita bersyukur? Cara bersyukur adalah berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita merindukan sesuatu, ingin sesuatu, harus pada yang bermanfaat, harus komunikasi dulu dengan papa mama kita. Karena ada banyak keinginan dengan berbeda dengan kebutuhan. Contohnya, kalau kebutuhan seperti tadi, buku sekolah, pulpen, tas, sepatu, ya, makanan, kebutuhan sehari-hari. Sedangkan keinginan biasanya mainan, ya boleh-boleh saja. Kalau itu diizinkan oleh papa mama, karena dia tersayang orang
tua, papa mama kita tahu persis mana yang paling dibutuhkan. Jangan kita mau mainan, mobil-mobilan gitu kan, daripada sebenarnya ada kebutuhan yang penting. Kebutuhan yang penting adalah beli buku untuk belajar di sekolah. Jadi harus benar-benar memilih yang terbaik. Jadi bangsa Israel tadinya tidak bisa bersyukur, padahal Tuhan mengasihi mereka. Kita bersyukur aja, berbeda dengan orang-orang yang masih belum beruntung. Ya. Kalau kita ada tempat rumah untuk menginap, walaupun sepertinya sempit satu peta, bersyukur tidak seperti teman-teman kita yang tidur di pinggir jalan, yang tidur di kolong jembatan, makan saja susah. Ya. Oleh karena itu, kita harus belajar bersyukur. Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel, dan saya percaya juga Tuhan Yesus mengasihi tema, mengasihi kita semua adik-adik yang ada di rumah. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau seringkali kita meminta, mengingini kebutuhan yang lain, sehingga membuat susah orang tua kita, membuat susah orang lain, adik-adik, mari datang kepada Tuhan, minta pengampunan, karena Tuhan Yesus masih terbuka untuk menerima pengampunan doa kita. Tuhan Yesus sendiri telah mati di atas kayu salib. Ia tersalib, mati, dan rela dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk mengasihi setiap kita. Karena itu, mari kita lihat video berikut ini. Bangsa Israel di perjalanan menuju Kades Barnea yang disertai tangisan untuk mendapatkan makanan daging, sesungguhnya adalah satu sikap yang menyatakan penolakan mereka atas pimpinan Tuhan yang membawa mereka keluar dari perhambaan Mesir. Demikian Tuhan menjawab mereka, Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tuhan membiarkan keinginan mereka untuk mendapatkan makanan daging. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Tuhan memberikan burung-burung puyuh dengan limpahnya, bahkan lebih dari cukup untuk dimakan. Banyak dari mereka memakannya dengan bernafsu rakus yang mengakibatkan kutuk kebinasaan bagi mereka. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Daging bukanlah makanan yang baik bagi Israel maupun umatnya, tetapi bangsa yang sudah memanjakan selera makan bersungut-sungut hingga menangis memintanya.
Oleh sebab itu, janganlah manjakan selera makan sehingga mendatangkan murka Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lebih bijaksana untuk menjaga diri kita, khususnya kesehatan kita melalui selera makan kita. Marilah kita belajar untuk mengendalikan selera kita, karena pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk kehidupan yang sehat. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita kembali berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Tuhan mendengar setiap keluh kesah kami. Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami percaya apa yang kami doakan, apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan mendengar dari surga, memberikan segala kebutuhan kami. Apapun yang kami butuhkan saat ini, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami percaya Tuhan menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah beribadah. Dan saat ini, sebelum kami mengakhirinya, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami, teman-teman rumah roti yang ada di rumah saat ini. Berkati sekolah mereka, berkati papa mama mereka, berkati kami semua. Berkati juga bangsa kami, negara Indonesia. Pulihkan negeri ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Salam.